Masa intens investigasi. Usai geger, Teuku Ryan berencana laporkan TikTokers bernama Satria Mulya karena Teuku Ryan merasa bahwa apa yang dilontarkan oleh Satria Mulya merugikan namanya dengan membawa-bawa dugaan perselingkuhan. Tak terima dituding seperti itu, Ryan yang merasa tersindir akan video yang diunggah Satria itu pun akhirnya memberikan responnya. Ia menuliskan komentar di video yang dibuat oleh sang TikTokers. Dengan tegas, Ryan meminta Satria menyudahi tudingan itu dan mengajak Satria bertemu di pihak kepolisian. Ya, belum tuntas masalah yang satu, muncul lagi masalah lainnya yang membuat masalah Ryan bukannya makin mengecil tapi malah membesar saja dan seolah tidak berkesudahan. Jika sebelumnya Satria belum memberikan klarifikasinya atas komentar dan ancaman Ryan itu, maka akhirnya Satria buka suara juga. Lantas seperti apa klarifikasi Satria Mulya? Benarkah ia tidak takut terhadap ancaman Ryan dan malah menantang balik Teuku Ryan? Sementara itu, usia pernikahan Ryan dan Ricis bisa dibilang belumlah lama, baru memasuki 2 tahun. Namun kini rumah tangga mereka sudah berada di ujung tanduk. Hal ini membuat banyak orang berempati jika keduanya sampai berpisah. Apalagi selama ini mereka selalu memperlihatkan keharmonisan di sosial media. Entahlah apakah hal itu memang nyata adanya atau hanya demi kepentingan konten saja. Lantas seperti apa psikolog dan juga ulama menanggapinya? Benarkah fondasi mereka untuk menikah masih kurang kuat? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh Teuku Ryan menanggapi video TikTokers Satria Mulya yang menurutnya sudah menudingnya berselingkuh, ternyata membuat Satria tak bisa diam. Pasalnya banyak juga netizen yang bertanya kepadanya, apakah benar ia sudah menuduh Ryan berselingkuh. Padahal di satu sisi, Satria mengaku ia sama sekali tidak pernah menuduh Ryan berselingkuh. Karena ia sama sekali tidak memberikan inisial R saat membahas soal perselingkuhan di videonya yang viral itu. Karena itu, Satria harus memberikan klarifikasinya. Lantas, seperti apa klarifikasi Satria atas pernyataan Ryan yang menyebut dirinya sudah menuduh suami Ricis itu berselingkuh? Kan gue bikin sebuah video ya, dan video itu viral gitu. Saya membahas sebuah perselingkuhan. Tiba-tiba nih orang nongol, ngancemin saya mau masuk dilaporin ke polisi. Gue heran lah, lu nggak disebut namanya, lu nggak disentil, kenapa lu nongol di sini? Inisial juga nggak ada. Saya bilang ada perselingkuhan. Oh ternyata dia itu selingkuh gitu. Tiba-tiba dia nongol di situ komen. Gue herannya dia sampai searching media sosial gue, Mbak. Dia ngerasa begitu. Orang kalau ngerasa itu apa artinya? Gue juga wonder, ayo, iya kan? Padahal gue nggak mikir dia sampai ke situ loh ya. Karena memang di media sosial saya banyak banget netizen yang nyari cerita saya, statement saya setiap hari gitu loh, begitu. Tapi orang-orang ini ya seperti tahun lalu lah ya, tiba-tiba nongol sendiri, ya kan, seperti menjelaskan diri sendiri gitu loh. Padahal belum tentu itu buat lu gitu loh ya kan. Tapi kan netizen juga pada ngebela saya gitu, karena lu ngapain komen di situ kalau bukan ya sesuatu yang masyarakat bisa menilai sendiri lah ya kan. Merasa dirinya tidak menyebut inisial R dan menuduh Ryan berselingkuh, Satria juga ungkap kalau ia tidak takut dengan ancaman Ryan yang ingin mengajaknya bertemu hingga ingin melaporkannya ke pihak berwajib.
Menyikapinya, Satria terang-terangan malah menantang balik Rian. Hanya saja ia ingin bertemu Rian di podcast agar masyarakat bisa melihat apa yang mereka bicarakan. Dan jika seandainya Rian benar-benar melaporkan ke pihak berwajib, Satria juga siap memberikan bukti-bukti atas apa yang diucapkannya di video yang hingga kini memang belum di-take down-nya. Dia siapa sih? Hah? Dia artis ya? Gue gak kenal dia siapa, tiba-tiba nongol di media sosial gue ngancam-ngancam, gue laporan polisi lu ya gue ajak ketemu lu ya, sini lu, ayo, kata dia begitu. Gue tantang, oke, gue mau debat sama lu, gue mau ketemu sama lu, tapi di talk show, di podcast, biar masyarakat menyaksikan kalau gue memang nggak ngata-ngatain lu, tapi lu ngerasa. Gue bilang sama kalian semua ya, kalau misalnya ada narasi, ada cerita, nama kalian tidak disebut, kalian jangan nongol di situ seolah-olah kalian menjelaskan diri kalian sendiri. Itu berarti kan ya masyarakat bisa menilai lah ya kan ya. Emang benar gitu loh. Kan gue nggak nyebut nama lu di situ. Gue nggak pernah takut ya sama yang namanya Rian. Dia nggak DM, dia langsung komen. Dia langsung komen di situ. Udah bro, fitnahnya. Oke, kita ketemu biar kita proses jalur hukum, kata dia begitu. Langsung saya tantang. Oke, gue mau ketemu sama lu Rian, tapi syaratnya gue nggak mau diwakili ya sama siapa kek, sama asisten lu kek, sama pengacara lu kek. Gue mau ketemu sama lu tapi di talk show ya. Gue mau ketemu sama lu tapi di podcast, disaksikan seluruh masyarakat. Gue nggak takut sama lu Rian. Gue keselnya kenapa gue diancam mau dilaporin polisi. Gue bilang oke, gue bersedia lu laporin polisi, nanti gue tinggal datang ke kantor polisi dan gue tinggal klarifikasi. Nggak ada take down sampai sekarang. Saya kan kalau merasa benar orangnya keras kepala, nggak ada di take down sampai sekarang. Udah 700.000 penonton kayaknya. Ya saya hadapi. Nggak apa-apa. Silakan. Makin rame kan. Kan nanti ada klarifikasi, bener nggak? Oh bener nggak? Gue ada ngelakuin ini ya kan? Gue udah tahu begitu-gitu. Tinggal bilang aja klarifikasi, oh ya. Nanti polisinya paling tahu. Selain itu, Satria juga meramalkan bahwa rumah tangga 3 artis inisial R akan bercerai. Namun ia enggan memberitahu siapa artis yang dimaksudnya itu. Ia hanya bisa memastikan kalau bagi para artis yang memiliki nama inisial R akan merasa getar-getir mendengarnya. Yakin banget di dunia entertainment ini, gue ngeramal bahwa 3R ini akan bercerai, tapi belum tentu buat si Rian gitu loh. Mungkin padahal artis R di Indonesia ini banyak banget kan Pak, jadi mungkin yang RR ini ketar-ketir, ya gimana ya. Nah jadi beberapa tuh masuk gitu, bahkan pengikut-pengikut mereka malah ngebully saya, but I don't care gitu ya kan. Lu suka lu tonton, kalau nggak suka ya udah lu keluar gitu. Yang gue yakin banget 3R ini akan bercerai nantinya ya. Gue nggak bisa spill itu karena ilmu spiritual gue tidak memperbolehkan kalau kita ngeramal kita ngasih tahu orang itu siapa ya, tapi punya gitu insting. Buktinya yang kemarin-kemarin bener kan. Tidak cuma itu, Satria juga menanggapi kabar yang beredar belakangan ini yang menyebut kalau Rian yang sudah tidak sentuh istrinya lagi, Ria Ricis. Padahal jika melihat di akun sosial media mereka, keduanya tampak selalu mesra dan saling mencintai satu sama lain. Namun kabar yang beredar, justru Rian malah tidak memberi nafkah batin lagi kepada Ricis yang sudah dibantah keras oleh Teuku Rian. Sih, cuman tanda tanya juga ya. Soalnya tetangga gue ada 3 tahun nggak nyentuh istri, akhirnya cerai. Dan ternyata suaminya sama ya tanda kutip belok-belok. Secara nafkah duit kita nggak bisa pungkiri lah fakta di depan mata, memang Ria lebih berpenghasilan kayaknya ya kan? Lebih banyak kita. Karena masyarakat ini kan menilai dari seberapa banyak sih lu eksis gitu. Kalau suaminya kan gue nggak pernah lihat dia kalau di kurang eksis sih kalau menurut gue. Pernikahan itu tidak bisa buru-buru ya. Pernikahan itu tidak bisa asal pansos supaya si ini terkenal gue nikahin supaya naik, nggak bisa begitu, itu pasti gagal. Nikah itu karena
cinta, tujuan, dan Tuhan. Jadi kalau lu menikah, jangan buru-buru deh, pelajari dulu bibit, bebet, bobot pasanganmu. Dan nanti setelah menikah, kalau si A penghasilan lebih tinggi, si B, si cowoknya lebih rendah, ya itu cowoknya harus menerima apa adanya, ceweknya juga harus menerima cowoknya apa adanya. Nah, maka itu harus diobroli sebelum menikah. Namun meski Satria sudah mengakui dirinya tidak menuduh Rian berselingkuh, namun kenyataannya rumah tangga Rian dan Ricis memang sedang berada di ujung tanduk. Lalu bagaimana psikolog dan ulama menanggapi masalah rumah tangga Ricis dan Rian yang makin memanas itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens. Pemirsa Intens Investigasi, meski Ria Ricis sudah melayangkan gugatan cerai kepada Teuku Rian, namun Rian tetap ngotot ingin mempertahankan rumah tangganya dengan istrinya itu. Ia masih terus mengupayakan agar rumah tangganya bisa dipertahankan alias ia dan Ricis tidak jadi bercerai. Ya, sebelum sidang perdana perceraiannya berlangsung, kuasa hukum Rian juga akan melakukan upaya pendekatan kepada Ricis agar bisa berdamai dengan hatinya yang saat ini sedang memanas untuk Rian. Selain itu juga akan dilakukan mediasi. Dan menjelang mediasi, Rian ternyata masih berusaha menjalin komunikasi dengan Ricis. Ya, Rian memang ingin mengajak Ricis untuk rujuk. Meski begitu, Rian menyadari kalau butuh waktu untuk kembali bisa meluluhkan hati Ricis yang terlanjur merasa tersakiti itu. Sampai dengan tadi malam, saya perhatikan di WhatsApp, masih WhatsAppan mereka. Iya, masih WhatsAppan. Kalau telepon mungkin tidak, mungkin telepon. Tapi WhatsAppan terus. Aku mau ajak Mona keluar, gimana, kamu apa kabar? Gitu ya. Biasalah gitu loh. Ya agak sedikit ini ya, menurut saya sih ya biasa aja lah gitu loh. Kalau kita kan sama istri sama anu kan, sayang di mana gitu ya kan. Ya itu hal-hal itu mungkin belum lah. Perlu waktu buat mereka berdua. Dan sampai sekarang Rian pun juga berusaha terus bagaimana caranya keluarga ini tetap utuh. Isu-isu di luaran yang sebagai itu ya nanti berkembang aja, silahkan kalian tanyakan. Memang mengejutkan jika pada akhirnya Ricis mengajukan gugatan cerai kepada Rian. Padahal usia pernikahan mereka baru memasuki 2 tahun. Ditambah lagi sudah ada 1 anak yang menggemaskan yang hadir di antara mereka. Hal ini membuat banyak orang menyayangkannya. Namun jika ditelisik ke belakang, keduanya memang mempunyai latar belakang berbeda, ditambah masa perkenalan yang cukup singkat sebelum akhirnya menikah. Lantas benarkah dengan adanya fakta tersebut, rumah tangga Ricis dan Rian rentan untuk dipertahankan? Seperti apa psikolog juga ulama melihat permasalahan pasangan muda itu? Apakah baik Rian dan Ricis sama-sama tidak siap menerima sifat asli pasangannya? Bagaimanapun saya yakin dia adalah wanita dewasa gitu ya, yang pasti tidak serta-merta bahwa apa yang diinginkan atau yang diharapkan itu kan bisa terwujud otomatis gitu. Pasti ada proses-proses yang harus dilalui. Saya yakin dia sudah berpikir sendiri lah secara mandiri ke sana harus bagaimana memungkinkan atau tidak. Ya, dia sudah mempersiapkan segalanya. Dalam arti gini, dia sadar bahwa dengan pilihannya ini maka satu dia tidak memiliki privasi, kedua pasti dia akan dihujat oleh banyak orang gitu ya, ketiga mungkin tidak semua orang akan setuju atau suka, bahkan mungkin pasangannya gitu. Nah harusnya di awal ya karena kesadaran ini tidak membuat dia menjadi seorang yang drama queen, harusnya idealnya ya. Tapi ya kembali lagi yang paham apakah ini lalu menjadi konflik dalam dirinya atau tidak ya hanya dia sendiri gitu. Pernikahan seumur jagung, pernikahan yang langgeng tidak terkait dengan
hubungan sebelumnya, kenal atau tidak kenal. Oleh sebab itu orang itu dalam menikah hendaknya menikah itu dia hendaknya bahkan ini saya ambil contoh diri saya sendiri. Saya nikah sama istri saya itu nggak kenal sama sekali, baru ngelihat sekali, habis itu nikah. Alhamdulillah langgeng, alhamdulillah harmonis, alhamdulillah baik-baik saja. Kalau masalah permasalahan cekcok segala macam ya itu hal yang biasa lumrah, tinggal kita bagaimana mensikapi setiap permasalahan menjadi indah. Tahu nggak kenapa para nabi itu hidupnya enak, terlihat enak, padahal mereka kadang-kadang nggak kaya, kadang-kadang makannya nggak enak, kadang-kadang hidupnya kayak sengsara, tapi nikmat. Kenapa? Karena pola pikir mereka itu berubah. Pola pikir mereka tidak sama dengan pola pikir kita. Kita nih kalau kita mendapatkan musibah, pola pikir kita kan harus sabar. Nah, sabarnya kita itu kita anggap berat. Itu kita itu, sabarnya kita itu karena kita sabar. Kenapa? Berat nih sabar, susah nih sabar, sial nih harus sabar, begitu. Nah, mereka para anbiya, sabarnya mereka fasabrun jamil, disebutkan dalam Al-Quran fasabrun jamil. Sabarnya Nabi Allah Yakub saat itu, Nabi Allah Ayub yang diceritakan oleh Allah, fasabrun jamil. Sabar itu adalah indah, hanya untuk Allah, dan istri kita hanya untuk Allah. Kita bakal ketemu di ujung puncak. Di ujung puncak kita akan bertemu karena satu tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tujuannya lain, ingin hartanya, ingin kemuliaan, jabatan, statusnya dan lain sebagainya, tujuannya udah lain, nggak bakal ketemu di puncak. Kita yang sampai puncak, dia nggak nyampe itu ke puncak. Maka cekcok, permasalahan akan terus timbul. Lalu bagaimana netizen mendukung Kemal Palevi? Diketahui sebelumnya, Kemal sempat menyindir Ricis karena dianggap tidak bisa membedakan privasi. Meski awalnya ia dibully netizen yang membela Ricis, namun akhirnya para netizen mendukungnya juga. Seperti apa dukungan netizen yang diberikan kepada Kemal tersebut? Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens. Dari Senin sampai Sabtu, satu hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di-subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Pemirsa Intens Investigasi, komika Kemal Palevi diketahui memang sempat menyenggol Ria Ricis lewat cuitannya terkait rumah tangga sang YouTuber. Permasalahan ini diketahui juga sempat makin memanas karena Ria Ricis membalas komentarnya tersebut dan beranggapan Kemal seolah tega memasuki ranah privasinya dengan mempertanyakan seputar vlog perceraiannya dengan sang suami. Dan hal ini membuat Kemal juga banyak diserang oleh para penggemar Ricis. Dan Kemal pun sudah memberikan klarifikasinya. Usai Kemal memberikan klarifikasi di sosial media, maka kini netizen ada yang mendukungnya. Sang netizen ungkap kalau ia sepemikiran dengan Kemal karena di matanya, Ricis memang tidak bisa membedakan privasi dengan kebutuhan konten. Seperti inilah bentuk dukungan netizen yang diberikan kepada Kemal tersebut. Tadinya gue udah males nih bikin video-video begini ya kan, bahas ini. Tapi karena tadi malam banget nih, gue baru nonton konten TikTok, ada yang selesaiin gue. Jadi isi kontennya tuh tentang pertanyaan gue ke Ria Ricis. Intinya ada beberapa poin yang pengen banget gue debat, makanya gue bikinin video ini gitu. Dan dibahas kalian aja lah, toh juga udah viral. Ricisnya juga udah mention gue di Twitter, di TikTok. Jadi biar sekalian aja lah, biar clear. Toh juga kasus ini habis debat capres hilang. Di video itu intinya adalah mbaknya ini heran dan bingung kenapa gue nge-tweet soal pertanyaan vlog perceraian Ria Ricis part 1 udah tayang belum, intinya itu. Dan itu kayaknya perdebatan semua orang sekarang ya, gitu ya, itu kan viral sekali ya. Intinya ngebot soal ini mungkin bercandaan. Nih gue tegasin nih,
buat mbaknya dan juga buat netizen-netizen yang ini fans Ria Ricis terutama nih ya, yang dari kemarin menyerang saya ya. Ini gua tegasin, itu tidak bercanda, itu satu. Itu bukan bercandaan, itu pertanyaan. Dan pertanyaan itu hanya bisa gua lemparkan ke seorang Ria Ricis. Gue sih jujur aja gue sepemikiran sih sama Bang Kemal. Dan gue yakin kalian semua yang di luar sana itu pasti banyak banget kok yang sepemikiran sama Kemal Palevi. Cuman kalian gak berani speak up aja. Pun sebagai netizen gue berpikiran hal yang sama. Karena Ria Ricis itu apapun dikontenin. Sampai bapaknya meninggal dikontenin berpart-part masuknya ke YouTube. Gua kalau bapak gue meninggal kagak kepikiran tuh gue bikin vlog, apalagi berpart-part. Lu pada netizen pada ngamuk ya, padahal Kemal Palevi itu ngomongin fakta. Ricis itu kayaknya nggak bisa ngebedain mana privacy, mana hal-hal yang bisa dikonsumsi oleh publik. Makanya jujur aja gue sepemikiran sama Bang Kemal. Apa jangan-jangan tuh konten vlog perceraian emang udah ada, tapi gara-gara Kemal Palevi nge-tweet jadinya kagak jadi tayang. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.